Israel pasti kalah. Upaya Israel kuasai koridor Philadelphia tak akan melemahkan Hamas. Ini 3 alasannya. Para pejabat militer Israel yakin bahwa pengendalian koridor Philadelphia antara Gaza dan perbatasan Mesir akan mencegah kelompok bersenjata Palestina mengimpor senjata ke wilayah tersebut. Namun, analis dari berbagai lembaga riset perang justru mengatakan sebaliknya. Mengapa? Upaya Israel kuasai koridor Philadelphia tak akan melemahkan Hamas. Ini 3 alasannya. 1. Hamas akan tetap membangun kembali Gaza, namun lembaga pemikir pertahanan yang berbasis di Institut Studi Perang, ISW, dan Proyek Ancaman Kritis, CTP, mengatakan Hamas akan melanjutkan upayanya untuk membangun kembali seluruh jalur Gaza, meskipun ada upaya-upaya ini. Dalam penilaian medan perang gabungan terbaru mereka, ISW CTP mencatat bahwa pasukan Israel menguasai 70% koridor tersebut pada tanggal 22 Mei, 2 minggu setelah pertama kali melancarkan invasi darat ke Rafah. 2. Tidak akan mengebom koridor Philadelphia karena takut salah sasaran menarget Mesir. ISW CTP menyatakan militer Israel mengklaim bahwa Hamas telah menggunakan area koridor tersebut untuk melancarkan serangan roket dalam beberapa pekan terakhir. Tapi, Israel kemungkinan besar berasumsi bahwa pasukan Israel akan menghindari melakukan serangan di area tersebut karena takut secara tidak sengaja mengenai wilayah terdekat Mesir. ISW CTP melaporkan dalam pertempuran yang sedang berlangsung di kota Rafah, para pejuang Hamas telah menggunakan alat peledak rakitan. Itu diledakkan ketika pasukan Israel masuk dan telah digunakan untuk menimbulkan efek mematikan. Sejauh ini menewaskan 3 tentara dan melukai 5 lainnya. Al Jazeera telah melaporkan klaim Israel bahwa mereka telah mengambil kendali operasional koridor Philadelphia antara Gaza dan Mesir. 3. Banyak terowongan di bawah koridor Philadelphia. Koridor Philadelphia, juga dikenal sebagai rute Philadelphia, adalah jalur tanah sepanjang 14 km, 8,7 mil, yang mewakili seluruh wilayah perbatasan antara Gaza dan Mesir. Wilayah ini ditetapkan sebagai zona penyangga yang dikendalikan dan dipatroli oleh Angkatan Bersenjata Israel sebagai bagian dari Perjanjian Damai tahun 1979 dengan Mesir. Tujuannya adalah untuk mencegah senjata dan material sampai ke tangan warga Palestina di jalur Gaza yang diduduki Israel, dan untuk mencegah orang berpindah antara tanah Palestina dan Mesir tanpa pemeriksaan yang ketat. Tapi, banyak pihak menduga banyak terowongan yang menghubungkan Rafah dan Mesir melalui koridor Philadelphia. Sebuah perjanjian setelah keluarnya Israel dari wilayah tersebut pada tahun 2005 memungkinkan Mesir untuk menjaga sisi koridor Mesir, dan otoritas Palestina bertanggung jawab atas sisi lainnya. Namun Hamas memegang kendali penuh atas wilayah tersebut sekitar 2 tahun setelah penarikan Israel. Israel kini menginginkan kendali penuh atas wilayah perbatasan dengan Mesir, yang seharusnya menjamin keamanannya. Namun hal ini berarti pendudukan kembali jalur Gaza secara de facto, sesuatu yang secara terbuka tidak disetujui oleh Israel dan Amerika Serikat. Israel dalam bahaya. Krisis di Israel sebabkan kudeta militer dan juga pembentukan negara Palestina.
Israel sedang dilanda krisis politik setelah Menteri Kabinet Perang yang juga mantan Jenderal Angkatan Darat Benny Gantz berseteru dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Gantz mengancam akan mengundurkan diri kecuali Perdana Menteri Netanyahu menerima rencananya untuk menyelesaikan konflik Gaza yang dapat mengarah pada pembentukan negara Palestina. Seorang pakar hubungan internasional mengatakan kepada Sputnik bahwa Tel Aviv menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk menyelesaikan perang Gaza di tengah kerja keras dalam negeri. Rencana Gantz untuk menyelesaikan perang Gaza melibatkan demilitarisasi jalur Gaza dan juga pembentukan pemerintahan sipil multinasional di wilayah tersebut. Gantz menetapkan batas waktu rencana ini pada 8 Juni. Netanyahu menyatakan bahwa menyetujui tuntutan tersebut akan mengakibatkan kekalahan bagi Israel dan pembentukan negara Palestina. Mengomentari perkembangan ini, pakar hubungan internasional yang berbasis di Tel Aviv mengatakan bahwa rencana Gantz, jika diadopsi, pada akhirnya akan menghasilkan pembentukan negara Palestina, sesuatu yang diterang ataupun ditentang keras oleh faksi Zionis yang saat ini mengendalikan pemerintahan Israel. Netanyahu kemudian mendapati dirinya dalam kesulitan karena memberikan konsesi kepada Gantz dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang sebelumnya mendesak Netanyahu untuk menyatakan bahwa Israel tidak memiliki niat untuk membangun kendali militer atas Gaza, akan menyebabkan pemimpin Zionis seperti Bezalel Smotrich dan juga Itamar Ben-Gvir menarik dari diri koalisi pemerintahan dan sebaliknya. Ini jelas merupakan krisis terbesar dalam sejarah Israel, dengan alasan bahwa pemerintah Israel kini berada di ambang kehancuran. Dia juga menyoroti aspek lain dari masalah ini, yaitu Gantz dan Gallant adalah mantan jenderal Israel. Mungkin ada risiko kudeta militer, karena jika Gantz dan Gallant, mereka adalah mantan jenderal dan mantan kepala staf umum, memutuskan untuk merebut kekuasaan dan memanggil mantan rekan mereka, maka tindakan ini berarti kudeta militer di Israel, penggulingan Netanyahu dengan meyakinkan dia untuk melepaskan kekuasaannya. Selain itu, menyetujui usulan Gantz juga akan menjadi masalah bagi Netanyahu karena Netanyahu kemungkinan besar akan menyerukan pemilu dini. Pemilu yang pasti akan membuat Netanyahu kalah jika tidak ada kecurangan yang terlibat, menurut pakar tersebut. Apakah dia memberikan konsesi kepada Gantz atau tidak, Netanyahu mungkin sedang menghadapi kehancuran pemerintahannya dan akhir karir politiknya. Mengenai kunjungan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan ke Israel yang diperkirakan akan mengedepankan pembicaraan dengan Netanyahu, Sipis berpendapat bahwa Sullivan pada dasarnya mewakili kepentingan Partai Demokrat Amerika Serikat yang saat ini memegang kekuasaan.